Itu pertama. Kedua, pertanyaan Bapak ini bagus sekali. Semua orang yang hadir di majelis taklim atau majelis zikir, dosanya diampuni. Tapi kecuali dalam hadis lain Nabi bilang illa qati'ar rahim. Kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Orang itu ditangguhkan ampunan dosanya. Jadi pernah Nabi kumpul-kumpul, mau doa nih. Mau doa Nabi, kan mau diaminin sahabat semua. Maka kata Nabi, kita mau berdoa, sesungguhnya doa kita mustajab, pasti diterima Allah. Kecuali di majelis ini ada orang yang sedang memutuskan silaturahim. Kalau bahasa Medannya boikot. Boikot SKT. Nanti kalau gini lagi baru kawan lagi gitu. Tiba-tiba kan kata Nabi, siapa di antara kamu yang hadir di sini berputusan silaturahim dengan sesama Islam? Keluar, kata Nabi. Karena kamu bikin majelis ini tidak didapat rahmat Allah. Ditangguhkan rahmat itu. Maka begitu Nabi berdoa, ada satu orang anak muda lari-lari. Keluar lari-lari. Lari. Belum selesai Nabi doa, dia udah balik lagi. Ikut, amin, amin ikut. Ya tentu ngos-ngosan kan. Ngos-ngosan dia. Selesai doa, orang-orang pada pulang, anak muda itu dipanggil Nabi. Itulah Nabi ya. Sini kamu tadi waktu saya bilang siapa mutusin silaturahim keluar karena nggak membuat kita nggak dapat rahmat. Kulihat kamu loncat lari-lari. Belum selesai aku doa kau balik lagi. Kenapa? Iya Rasul, saya dengan paman saya ini berantem soal warisan. Paman saya, adik bapak saya dengan saya soal warisan berantem. Terus saya dengan dia nggak tegur sapa. Udah bertahun-tahun. Tadi begitu Rasulullah bilang, orang yang memutuskan silaturahim bikin sial. Doanya nggak diterima. Saya lari-lari ke rumah paman saya minta maaf. Saya minta maaf, saya tubruk, dia nangis juga. Rupanya sama-sama udah merasa nggak enak ya. Akhirnya saya minta maaf, dia bilang aku pun minta maaf, aku lah yang salah kata pamannya. Aku lah yang salah, dua-dua tangis-tangisan. Terus dia bilang aku mau balik ke masjid. Cepet-cepet dia lari lagi ke masjid. Masih sempat mengaminkan doa itu. Jadi memang kita nggak boleh, 3 hari aja yang boleh. Barang siapa yang memboikot saudaranya 3 hari, kemudian mati, belum sempat kawan, dakholan nar, wajib masuk neraka 12 pas, nggak pakai kiper. Yang nendang Ruben. Jadi jangan main-main. Soal boikot ini jangan main-main. Jadi kalau kita ada sakit hati pun dengan teman-teman, apalagi sama suami, ibu marah sama suami, 2 hari aja lah. Marahnya 2 hari, hari ketiga datangi Mas. Sebetulnya saya mau marah sama Mas itu 3 bulan. Tapi karena Allah yang membolehkan 3 hari. Itu ya. Saya kan gitu juga sama istri, kadang-kadang saya marah, kasar, dia tersinggung. Dia diem aja tuh, diem. Tapi saya sediain makan. Tapi diem aja, kan gak enak tuh. Udah makan? Kan gak enak 3 hari digituin. Saya 1 hari dia begitu, saya bilang ya Allah, saya doa ya Allah. Kalau istri saya marah sama saya, di boikotnya saya, nanti dia mati masuk neraka ya Allah. Saya enggak, karena saya ngajakin ngomong terus. Dia panas juga tapi apa sih begini. Janganlah, saya bilang nanti kalau saya mati kamu baru merasa kehilangan. Nanti kamu nangis di kuburan saya pun nggak manfaat lagi. Ya, jadi jangan, itu nggak boleh. Itu memang betul-betul sial itu. Sampai majelis yang dirahmati Allah, malaikat lari semua nggak mau mengamininya. Qati'ar rahim, memutuskan silaturahim nggak boleh. Begini. Orang yang sudah meninggal, siapa yang meninggal dulu? Kalau orang tuanya itu ada hadis Sahih Abu Dawud. Atau orang anak muda datang, ya Rasul, saya punya dosa sama ibu bapak saya. Saya ini anak durhaka. Banyak nyakitin ibu saya, bapak saya. Tapi sekarang mereka sudah wafat. Bisakah saya meminta maaf kepadanya? Padahal mereka sudah wafat. Kata Nabi bisa, 5. Jadi buat amal 5. Kalau orang tua nih. Pertama, as-salatu alaihima. Doakan kedua ibu bapakmu jangan putus. Jaga sholat. Habis sholat doakan orang tuamu. Yang kedua wal istighfaru lahuma. Banyak-banyak minta ampun untuk kedua ibu bapakmu itu. Sehingga dia di dalam kubur seneng. Oh alah nak, dulu waktu saya hidup kue kurang ajar. Sekarang kue tiap hari doain saya gitu. Diampunkannya.
Yang ketiga, hubungi saudara-saudaranya, urus paman dan bibi kita. Jadi kita udah nggak bisa ngurus, bapak ibu udah meninggal nih, yang diurus paman sama bibi. Jadi saudara bapak kita datangi, Pak, paman, apa kabar? Loh, tumben gue biasanya nggak pernah datang. Bapakmu aja mau usir dulu katanya kan. Ya saya udah tobat paman, sekarang paman lah yang dapat. Udah punya rumah belum? Belum, saya beliin rumah gitu ya. Urus paman dan bibimu, yang ketiga. Saudara bapakmu. Yang keempat, hormati teman-temannya. Ya, jadi yang pertama tadi sholat, doakan. Yang kedua istighfar. Yang ketiga urus paman-paman. Yang keempat, hormati teman-temannya. Mungkin bapak kita orang kampung, nasibnya baik sekolah jadi orang kaya. Nah, teman-temannya orang kampung gitu. Hormati. Saya teringat dulu ada gubernur Sumatera Utara yang paling ganteng. Saya kira gubernur tertampan sedunia itu, Raja Inal Siregar. Letnan Jenderal, bekas Jenderal Panglima Siliwangi. Tergantung saya, terus terang saya bilang paling ganteng lah Raja Inal Siregar. Dia orang kampung, orang Sipirok, 300 km dari Medan. Satu hari dia sedang jadi gubernur, dia sedang pidato, hari Senin. Sedang pidato hari Senin di atas panggung, ini upacara bendera. Tiba-tiba datang kawan bapaknya dari kampung, naik mobil bus malam kan. Karena dia tahu Raja Inal itu gubernur, diturunkan di depan kantor gubernur. Jadi dilihatnya lah Raja Inal itu sedang pidato, dia bawa ayam, namanya orang kampung, bawa keladi. Orang kampung bawa salak, ya di sana kan banyak salak. Jadi dipanggilnya itu gubernur, namanya Inal, namanya Jainal. Tapi karena dia di sekolah tuh ganteng besar badannya disebut Raja, Raja Inal, Raja Inal. Sebetulnya namanya Jainal. Dipanggilnya lah, Inal, 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 aku datang ini, bawa ayam. Dia Raja Inal ini subhanallah, semoga Allah menyayangi beliau ya. Dia lihat gitu, orang kampung kawan bapaknya, dia apa dia bilangnya? Barisan istirahat, maafkan saya, ini sahabat bapak saya dari kampung. Izinkan saya turun sebentar. Turun dari panggung, kehormatan itu. Subhanallah, turun. Dijumpai nih orang tua nih. Bahasa meniling lah dia. Apa kabar paman, segala macam bahasa meniling. Jadi gini paman, aku sedang kerja. Paman tidur di rumahku dulu. Ayam ini biar dipotong sama istriku. Nanti kita makan siang sama-sama. Panggilnya ajudannya sama supirnya. Bawa ini paman saya ke rumah saya. Kasih kamar yang bagus. Ayamnya suruh istri saya potong. Biar dimakan nanti untuk makan siang. Ya paman ya istirahat dulu di rumah. Nanti kita makan siang. Horas maho pulang. Terus dia naik lagi ke panggung. Maafkan saya. Diteruskan lagi upacara bendera. Saya pikir waktu itu tidak ada satu orang pun yang menghina Raja Inal, mengatakan, wah ini jenderal apa ini? Gara-gara orang kampung datang, upacara jadi ditangguh. Enggak kan? Semua merasakan, subhanallah hebat sekali, hebat sekali, hebat sekali. Oh itu ajaran Islam, oh Nabi ngasih tahu hadis Sahih Abu Dawud itu. Nah, jadi kita buat itu 4 ya, bukan 5, 4 amalan. Semoga kiranya kalau kita ada salah sama ibu bapak yang 4 itu kita buat, dosa kita diampuninya. Hadis Sahih Abu Dawud. Bagaimana kalau yang kita sakiti orang lain bukan saudara kita? Di dalam hadis ada orang yang disebut muflis. Mahual muflis, apakah orang yang muflis itu? Apakah orang yang bangkrut itu? Sahabat-sahabat bilang bangkrut itu orang yang istrinya cantik, anaknya banyak, hartanya banyak. Tiba-tiba bangkrut, usahanya habis, istrinya mati, anaknya mati, hartanya habis, dia jadi gelandangan. Kata Nabi itu bangkrut kecil. Muflisus shaghir, itu bangkrut kecil. Bangkrut besar, tahukah kamu bangkrut yang besar? Muflisul akbar, nggak ada yang tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, muflis yang besar adalah orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah. Amalnya banyak setinggi gunung, kebaikannya. Tapi yang nagih, utang banyaknya bukan main. Saya pernah ditabok, saya pernah ditendang, saya pernah dipermalukan, uang saya pernah dirampok, segala macam. Akhirnya pahalanya itu nggak habis untuk membayari orang yang nagih. Pahalanya habis, tinggal dosa saja, yang nagih masih banyak. Akhirnya dosa orang diambil untuk dia. Dosa orang diambil untuk dia.
Akhirnya dia dimasukkan ke neraka, amalnya habis, ini bangkrut besar. Oleh karena itu kalau kita punya sangkutan dengan orang, kita harus minta maaf sama orangnya. Nah kalau orangnya udah mati, misalnya kita utang sama dia $10.000 belum bayar, dia mati. Cari anaknya, istrinya, waris-waris, ahli warisnya. Nggak ketemu. Sedekah sebanyak yang kita sakiti hatinya itu. Kalau 10.000 kita sedekah 10.000. Cari masjid atau orang miskin atau ini 10.000. Niatkan ya Allah, ini untuk membayar kalau si anu nagih nanti di hari kiamat, ini bayarnya. Nanti dia nagih di hari kiamat, Allah yang bayar. Kalau sikap, minta maaf sama orangnya. Orangnya udah mati anaknya atau istrinya. Saya teringat film kungfu. Ya nggak apa-apa kan ngaji dari film kungfu, kalau dapat manfaat kan nggak salah. Judulnya kalau nggak salah itu yang Tai Chi Master itu si Jackie Chan. Dia itu banyak menyakiti orang kan, duel, menang terus. Ada satu orang yang guru kungfu, duel sama dia mati dibunuhnya. Duel terang-terangan, satu lawan satu mati. Kemudian dia anaknya dibunuh orang, istrinya dibunuh orang. Akhirnya dia gila, jalan-jalan melanglang buana sampai ke gunung, ke kampung, diselamatkan sama gadis buta. Kemudian dia sembuh dari gilanya, terus dia datang lagi ke kota, rumahnya udah jadi liar, rumput-rumput udah tumbuh di rumahnya, tinggal pembantunya satu laki-laki yang setia. Apa yang terjadi? Didatanginya rumah guru kungfu yang dibunuhnya dalam duel itu. Diketuk pintu, dibuka, ketakutan istri guru kungfu itu kan, mau balas dendam mau apa, dia enggak. Dia bilang, saya minta maaf, izinkan saya sembahyang di depan abu jenazah suamimu. Terus dibakarnya hiyo, dia sembahyang di depan abu itu, kemudian dia datang, dia nangis, dia bilang sama istrinya, aku minta maaf atas kejadian yang lalu, suamimu terbunuh dalam duel dengan aku, maafkan aku, kalaulah bisa aku ganti dengan nyawa, tapi enggak bisa. Aku minta maaflah kepadamu. Si perempuan ini pun nangis. Saya pikirkan, ya Allah, orang Cina aja PKI. PKI kan itu. Komunis kan. Bisa bikin film mengajarkan ajaran Rasulullah. Alangkah jauhnya dengan sinetron Indonesia. Iya. Kalau enggak Cina selingkuh. Kalau enggak selingkuh nipu orang. Nggak ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Saya berkesan film itu ya. Subhanallah, saya pikir mereka bisa mengajarkan budi pekerti dari hadis Nabi. Kita tahu hadisnya nggak amalkan. Apa sih salahnya datang minta maaf sama orang? Dan orang yang kita minta maaf itu pun nggak nagih kok. Saya waktu kecil Pak, pernah ngambil mangga di sekolah. Ada orang jual mangga, jual makanan. Di sekolah, tetangga sekolah itu. Jadi saya ambil, memang nggak ada uang. Saya ambil aja. Saya ambil, saya makan. Nggak bayar, nyolong lah. Tapi belum balik kan, belum balik. Belum balik, masih umur SD lah SD. Saya nyolong. Tapi teringat kan. Berpuluh-puluh tahun kan ingat. Pernah nyolong mangga wawa itu. Jadi kalau jumpa wawa itu, saya udah pandai ngaji, udah juara musabaqah tilawatil Quran. Udah jadi imam saya. Kalau sholat asar di masjid, sekolah itu juga. Dia kan wadona, kue kuang soleh. Dalam hati saya, aku nyolong mangga. Mau bilang aku nyolong mana berani. Nggak berani. Pokoknya dia cerita sama anak-anaknya, iki wong soleh, cilik tapi ape, ngaji pandai. Dalam hati asal dia muji, hati saya nyengir gitu. Aku nyolong manggamu. Saya SMP pindah ke SMP Negeri 8, SMA saya SMA Negeri 4, kuliah saya di Universitas Sumatera Utara. Saya teringat, saya pernah nyolong itu. Saya datang ke rumahnya, rupanya udah mati. Wah itu sudah mati. Saya ketemu anak-anaknya, tentu kawan-kawan saya sekolah juga. Wah hebat kowe saiki wis dadi dosen. Wis hebat kowe. Aku iki nyolong mangga bapakmu. Apa yang hebat? Sambil nangis. Salah, dulu kan masih SD, belum balik, belum berdosa. Tapi saya ganti. Mangga bapak itu saya ganti, saya kasih duit, banyak duit saya kasih. Nggak ada yang mau anaknya itu. Nggak usah dibayar lah. Bapak juga kalau kamu nanti ngaku nyolong mangganya, dia paling di akhirat ketawa. Tapi kan nggak salah kita minta maaf. Ya nggak salah. Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu, pemabuk. Dia banyak, anaknya pun dibunuhnya, ditanamnya hidup-hidup. Dia mabuk di tempat mana-mana dia mabuk. Begitu dia masuk Islam, di tempat dia mabuk itu dia dakwah. Dia datang, orang lagi mabuk, dia datang, saudara-saudara, kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah, Anda sukses dunia akhirat. Sesungguhnya Islam itu bagus, begini. Ya udahlah, udah ngerti kami. Oh, dulu aku mabuk sini 2 jam, dakwahnya harus 2 jam. Padahal dia mabuk waktu itu belum Islam. Kan gak dihitung dosa kan? Tapi itulah perasaan jiwa itu. Dulu aku mabuk sini 2 jam, aku akan berbuat baik di sini 2 jam. Dulu aku di situ berbuat jahat, main judi 2 jam. Sekarang aku mau berbuat baik di situ 2 jam. Ah, itu iman. Jadi begitu caranya, Pak. Datangi orangnya nggak ada, datangi anaknya, istrinya. Nggak ada juga. Berbuat baiklah setimpal dengan penyakit yang dibuat itu. Misalnya ada orang kita tabok, pak. Dosa tabok itu kira-kira berapa itu? Nah, kita karena udah nggak bisa minta maaf sama keluarganya, sama orangnya udah mati, kita cari orang, kita buat pahala yang kira-kira sebesar dosa nabok. Entah sedekah, entah apa, nanti di akhirat yang kita tabok kan datang. Minta pahala sebesar tabok. Allah yang bayar nih, sedekah si Anu sama si Anu dulu, nah aku yang bayar. Allah yang bayar, bukan kita. Karena kita sudah buat baik untuk menutupi dosa kita itu. Subhanallah, terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa, saya bahagia sekali. Terasa kayak di Indonesia aja ya. Habis?